Oke teman-teman, di sini kita mulai dari perkenalan diri dulu dan perkenalan program Akademi Jago Jualan 30 Hari. Nah, itu seperti apa programnya dan saya sendiri siapa sih gitu kan, kalau misalnya ada yang belum kenal, ada yang belum kenal dan pengen kenalan. Nah, di sini mudah-mudahan kita bisa lebih akrab dan bisa kolaborasi bareng ke depannya. Nah, untuk program Akademi Jago Jualan 30 Hari, itu program pendampingan bisnis yang saya lakukan untuk teman-teman UMKM, untuk teman-teman yang bekerja jadi tim penjualan, atau teman-teman yang masih menjalankan bisnis reseller atau dropship, atau teman-teman yang memang belum punya sama sekali produk yang ingin dijual. Nah, tadinya program ini ingin saya buat hanya untuk tim mitra yang sudah tergabung di bisnis saya aja. Nah, tapi saya pikir kalau misalnya ini hanya sebatas mitra doang, kayaknya sayang banget kan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mencoba supaya lebih banyak orang yang dengan pengalaman yang saya miliki selama 3 tahun ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu goalnya yang ingin saya bangun. Nah, terus seperti apa jalannya materi? Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk materi yang akan kita jalankan. Nah, untuk pertemuan 1, ini berjudul Bongkar Mindset dan Goal Setting Bisnis. Nah, kenapa kita bahas mindset dulu, nggak langsung cara jualan di WA, cara jualan di Instagram. Nah, pasti teman-teman berpikir, nggak penting lah mindset, yang penting mah cara jualannya bang. Nah, tapi nggak seperti itu. Karena kalau misalnya dari otak kita aja belum bener gitu kan, gampang ngeluh, terus gampang gampang nyerah, apalagi yang anak-anak muda yang baru jualan dan belum ketemu banyak masalah hidup gitu kan, baru lulus kuliah pengennya bisnis. Nah, pasti sering pada posisi itu. Nah, jadi di sini penting banget karena modal yang paling besar adalah pikiran dan waktu. Nah, dan di sini kita akan belajar bagaimana mindset yang benar gitu, secara minimal untuk jualan gitu kan, dan bagaimana merancang target dan strategi eksekusinya supaya tujuan kita apa, itu kita bisa eksekusi dan capai dengan maksimal dengan strategi yang kita buat. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Karvin, masih lahiran 97, baru nikah tapi, dan ini berapa tahun ini, 3 tahun, saya fokus mengembangkan bisnis dengan model jaringan reseller, yaitu selama 3 tahun, bisnis snack, Melte Banana, terus juga sempat buka toko oleh-oleh, cuman udah tutup kan kemarin. Sekarang mengembangkan produk saffron juga, dan lebih ke fokus bidang marketing dan reseller development. Dan beberapa prestasi yang kesempatan yang sudah saya dapat di kampus kemarin, yang teman-teman yang masih duduk di kuliah nih misalnya, yang masih kuliah, ini kesempatan ini bisa teman-teman dapatkan juga. Nah, yang waktu itu saya mendapatkan beberapa pendanaan dari kementerian, perguruan tinggi, itu sebesar 5 juta, 16 juta, dan menjadi juara terbaik 1 wirausahaan mahasiswa Indonesia di Bogor, kategori makanan minuman. Lalu dapat pendanaan juga nih dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini teman-teman UMKM, teman-teman yang mau bisnis nggak ada modal, teman-teman yang masih kuliah, itu kesempatannya besar banget untuk bisa dapetin modal bisnis dari berbagai program pendanaan. Nah, ini pendanaannya bukan pinjaman ya, hibah, dikasih gitu. Enak banget kan ya.
Tapi ya yang penting adalah teman-teman jalankan dulu bisnisnya, baru berpikir gimana caranya ikut-ikut program yang ada gitu kan. Jangan nyari duit, jangan nyari proposal aja, tapi bisnisnya nggak jalan. Nah gitu. Jadi bisnisnya berjalan dulu, baru berpikir gimana caranya program-program ini kita dapat supaya bisa jadi pelecut perkembangan bisnis kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisnis yang saya jalankan sekarang ini ada 3 ya. Ada 2 sekarang yang masih bertahan. Ya, sekarang fokusnya di bidang pengembangan produk, terus pengembangan reseller, lebih ke bagian marketing dan penjualan aja. Nah, ini ada Merte Banana, ini snack kolam pisang, terus ada saffron, dan toko oleh-oleh kemarin setahun kan, pas awal pandemi, terus setahun berjalan langsung tutup. Nah itu. Jadi buka bisnis itu keren, tutup bisnis juga keren. Nah, jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman buka bisnis tapi bisnisnya ternyata malah nggak untung kan, malah nyedot cash teman-teman. Jadi jangan ragu untuk bisnisnya. Nah ini beberapa liputan media yang telah saya raih. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan program. Nah, untuk teman-teman, kira-kira sini ada pertanyaan nggak untuk perkenalan tadi? Nah, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke perkenalan tentang program Akademi Jago Jualan 30 Hari. Nah, di sini program Akademi ini tujuannya untuk program pendampingan untuk membantu reseller, owner, atau tim-tim penjualan yang ingin meningkatkan skill bisnis online supaya apa? Bisa mencapai minimal target omset 1 juta rupiah per hari dari cara-cara yang akan kita pelajari ke depannya. Oke. Nah, terus siapa aja yang ikut nanti kan? Nah, siapa aja yang ikut dari program ini? Ini reseller, business owner, atau tim CS atau marketing yang kerja di bisnis orang lain gitu kan. Jadi nggak harus semuanya itu jadi pengusaha. Jadi yang misalnya masih kerja ya kerja di posisinya masing-masing, berikan yang terbaik. Yang bisnis yang mengembangkan bisnisnya semaksimal mungkin. Yang jadi reseller gimana caranya jago jualan kan supaya bisa naik ke jadi distributor, jadi agen. Jadi kita memberikan kerja yang terbaik di posisi masing-masing. Oke, suaranya kurang jelas. Oke, kita kuatin suaranya ya. Oke, jadi di sini jelas ya. Target kita bisa 1 juta rupiah per hari dari omset dari bisnis yang kita jalankan. Dan dari cara-cara yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, terus kegiatannya seperti apa? Kegiatannya yaitu berupa pembelajaran dalam bentuk video meeting seperti sekarang ini, terus WA marketing, belajar WA marketing, terus belajar teknik closing, Facebook marketing, Instagram marketing, dan di minggu pertama kita belajar materi tersebut, kita akan menggunakan Zoom meeting seperti ini. Jadi kita akan jelaskan dulu arahannya, jabaran secara umumnya, dan untuk perihal teknis kita akan berikan link video dan artikel untuk materinya. Lalu penugasan supaya teman-teman kita bisa evaluasi nih progres yang teman-teman lakukan. Jadi harapannya teman-teman bisa melaporkan juga hasil praktek teman-teman supaya kita tahu, oh ini loh harus diperbaiki, oh ini loh yang harus dijalankan gitu kan, seperti ini caranya. Nah, dalam 30 hari
Peserta akan belajar tema yang kita jabarkan dalam jadwal yang sudah ada. Dan jadwal dan materi-materi ini saya susun agar mudah dipraktekkan, agar mudah dijalankan, dan bisa teman-teman aplikasikan ajarkan ke tim penjualannya masing-masing. Nah, fokus capaiannya apa nanti? Kalau di program ini fokusnya teman-teman bisa meningkatkan database. Nah, database itu apa? Data pelanggan, misalnya nomor WA-nya, kontak WA, terus apa lagi ya? Terus email, followernya. Nah, kalau misalnya kebanyakan ya teman-teman hanya jualan sekarang lewat story WA, terus cuman 100 story WA-nya, terus berharap story WA dari jualan story WA itu lakunya ribuan. Nah, kira-kira mustahil nggak? Nah, mustahil banget kan ya. Makanya di sini teman-teman harapannya dapat meningkatkan database-nya. Yang tadinya yang lihat story WA-nya 100 jadi 300. Yang tadinya kontaknya cuma 1000 jadi 10.000. Nah, kalau misalnya story WA sekarang, nah ini ada sekitar 400-an kalau misalnya sudah full yang lihat story WA saya. Nah, itu masih terus saya tingkatkan gimana caranya. Nah, nanti kita akan pelajari di materi ke depan. Lalu yang kedua apa? Targetnya omsetnya melesat juga. Dari yang kita ubah caranya, maka hasilnya juga bisa berubah. Terus yang ketiga apa? Repeat order makin mantep nih. Jadi kan teman-teman mau jualan, cuman omsetnya doang yang bertambah atau repeat ordernya juga kencang. Udah beli gitu kan, udah beli lagi. Nggak hanya beli satu produk doang, tapi beli semua produk yang teman-teman jual. Nah, pengen kan seperti itu? Nah, di sini kita akan belajar juga ke depannya gimana caranya supaya dagangan kita, bisnis apapun yang kita jalankan itu bisa diterima oleh orang-orang. Nah, jadi kalau mau gagal ada polanya kan, kalau mau berhasil ada polanya juga. Nah, nanti kalau misalnya udah lulus, udah selesai dari program yang 30 hari ini, insya Allah kita akan lanjut ke namanya program Akademi Bisnis Online. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun reseller, jualan di marketplace, terus kita bagaimana jualan di membuat laporan keuangan sederhana, sama membangun tim internal bisnis yang utama, misalnya cara customer service, terus tim packing, tim pengiriman, nah seperti itu. Nah, tapi yang fokusnya adalah di sini kita belajar tentang teknik penjualan di sosial media dulu. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang mindset. Nah, apa nih mindset? Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar tentang kata-kata mindset, terus apa sih mindset itu? Mind itu berpikir, set itu cara berpikir. Nah, jadi di sini kita akan membahas cara berpikir dalam suatu bisnis. Ya, kita berpikir yang benar dalam membangun bisnis. Karena di sini banyak yang mungkin bisnis itu hanya tujuannya untuk mencari uang. Bisnis itu tujuannya hanya untuk hidup, memenuhi dapur, ngobrol sendiri. Jadi kita akan membangun mindset lebih luas supaya ketika mindsetnya benar, maka ketika gagal pun kita tetap semangat, ketika berhasil pun kita tetap bersyukur. Nah, tuh masih nunggu. Nah, lalu mindset bisnis versus skill bisnis. Skill itu keahlian ya. Nah, itu penting mana kira-kira? Nah, di sini kita akan lihat sebuah lingkaran ya, golden circle. Ada di sini namanya ada why, how, sama what. Nah, teman-teman, untuk membuat sebuah mobil bergerak itu butuh namanya bahan bakar. Nah,
kalau kita disuruh bergerak, bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya mimpi, impian ya, terus target hidup yang membuat kita terdorong nih motivasi. Pernah berpikir teman-teman yang masih kuliah, kira-kira pernah berpikir dulu motivasinya untuk masuk kuliah apa? Nah, yang sudah menikah punya anak, pernah berpikir motivasinya dulu menikah untuk apa? Yang misalnya sekarang bawa bisnis, pernah berpikir nggak bisnisnya ini untuk apa gitu kan why-nya? Dan why-nya ini masing-masing pasti ada perbedaan. Mimpinya beda-beda nih kan. Mimpi saya berbeda dengan mimpi Mas Reza, Mas Anjas, Mbak Aziza, pasti beda. Nah, makanya di sini kita perlu nih namanya membuat alasan yang kuat. Kenapa kita harus melakukan ini gitu. Mengapa kita harus menjalankan bisnis? Mengapa kita harus jualan? Kalau yang kerja, mengapa kita harus kerja sebagus mungkin? Oke, paham sini ya. Nah, yang kedua, how. How itu tentang bagaimana. Nah, tadi alasannya, terus how itu bagaimana mewujudkan alasan, mewujudkan mimpi-mimpi yang teman-teman punya tadi, mewujudkan why-nya, mewujudkan target-target yang sudah dibuat. Caranya, misalnya, kalau ke Jakarta dari Bandar Lampung, pasti kita harus naik ke terminal dulu, terus naik bus, milih busnya, terus naik kapal, terus kapalnya, terus naik bus lagi, misalnya ngeteng kan, dan barulah sampai ke Jakarta. Nah, kalau misalnya bisnis, kita targetnya 20 juta. Nah, pasti kan ada cara-caranya. Entah teman-teman milih cara yang benar atau yang salah, nah itu pilihan kan. Nah, di sini kita akan membenarkan cara-caranya dengan pembelajaran dan pengalaman yang telah saya lakukan. Nah, lalu yang ketiga apa? What? Apa yang dihasilkan kan? Nah, apa yang dihasilkan dari proses yang kita lakukan tadi? Alasannya sudah ada, terus cara-caranya sudah kita buat, lalu apa nih yang mau dihasilkan dari cara-cara dan mimpi-mimpi yang kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hal teknis, untuk why dulu ya. Untuk why itu bahan bakar, di mana alasan kita bisa bergerak dan melakukan sesuatu. Nah, untuk how to, untuk bagaimana cara melakukannya, itu teknis. Nah, yang what itu hasil. Nah, hasil yang kita dapat. Nah, skill itu penting, mindset lebih penting. Nah, sepintar apapun skill kita, kalau pikiran kita, mindset kita berpikir nih, duit itu bakal bikin kita jadi sombong. Nah, pasti kita nggak bakal suka sama duit kan. Kalau misalnya kita berpikir duit ini bakal jadi manfaat, duit ini bakal bisa bikin bantu banyak orang, maka kita akan lebih semangat gitu kan. Kalau misalnya mindsetnya salah, akan jadi salah juga jadi tujuannya. Sikap kita juga jadi salah. Makanya benerin dulu mindsetnya dan kepercayaan kita. Terus bakal jadi masalah ke depannya kalau misalnya mindset dan keyakinan kita itu salah. Terus nilai-nilai yang teman-teman ambil nih akan menggerakkan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, apa nilai-nilai dalam hidup yang ada pada teman-teman? Nah, kalau yang mau saya berikan di sini adalah bangunlah mindset kalau bisnis hebat itu kita dapat menebar manfaat. Jadi kalau misalnya kita bangun motor di sini, dengan bisnis kita hebat, kita bisa menebar manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, membuat keluarga kita sejahtera, membantu
banyak orang. Nah, tapi itu semua bisa dimulai dari mensejahterakan diri kita, baru kita bisa mensejahterakan banyak orang kan. Makanya kita harus mandiri, kita harus bisa berhasil. Jadi nggak hanya untuk diri kita sendiri aja akhirnya. Kita bisa bisnis ini uangnya nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa kita gunakan untuk kebaikan lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, menikmati proses dan mensyukuri hasil. Jadi, kalau misalnya teman-teman menjalankan bisnis, ya coba prosesnya itu dinikmati gitu kan. Jangan berharap hasilnya doang. Jangan berharap, wah gagal nih, kayaknya gua bakal ngeluh aja bawaannya kan. Nah, karena kita di dunia ini hanya berusaha kan, hasilnya itu Allah yang mentakdirkan. Dan di sini ketika kita menikmati proses, maka kita akan menjalankan dengan penuh senang, penuh semangat, penuh ide. Jadi bawaannya bahagia terus. Kalau misalnya prosesnya aja nggak dinikmati gitu kan, gagalnya nggak dinikmati, ditipu nggak dinikmati, terus nggak laku nggak dinikmati, pasti bakal ngeluh bawahnya. Tapi padahal semua itu akan dilewati. Saya pikir bangun bisnis dulu dapatnya di awal untungnya aja kan. Oh, dapat nih untungnya, dapat 10 juta, oh itu udah seneng banget. Taunya di tengah jalan ketipu 19 juta, bangkrut 100 juta dari bisnis toko yang saya jalankan. Dan itu awalnya memang mindset saya masih salah. Jadi saya bawaannya ngedumel aja. Terus bawaannya berbulan-bulan itu lemas aja bawaannya. Nggak semangat lagi kan. Udah kayaknya nggak cocok bisnis. Nah gitu kan. Tapi kalau kita misalnya walaupun sebesar apapun yang cobaan yang kita dapat, kalau misalnya kita sudah bisa menikmati proses kita, insya Allah hasilnya juga pun baik dan hasilnya pun akan kita dapatkan nanti di akhir. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau di gambar ini, lihat nih anak kecil aja sudah bisa berbagi. Nah, di sini kita yang sudah dewasa, kita belajar mandiri supaya bisa berbagi lebih banyak lagi.